Tuhan selain daripada Allah SWT. Tetapi Allah juga menegaskan ada Tuhan-Tuhan lain selain Dia. Jadi itu hanya berlaku untuk umat Islam ya. Kalau di dalam Bible lain lagi, jangan ada Allah lain di hadapanku. Kalimat itu cukup jelas. Makanya kami tidak pernah mengakui ada Tuhan-Tuhan lain. Kalau Al-Quran masih mengakui adanya Tuhan-Tuhan lain. Kalau di dalam Bible tidak pernah mengakui adanya Tuhan-Tuhan lain. Ya. Kemudian di sini kamu juga mengatakan di Al-Ikhlas tadi ya, dia tidak tergantung kepada makhluknya. Saya jadi kurang kurang paham makna narasi seperti itu atau ucapan seperti itu. Kenapa? Untuk memeluk Islam tidak bisa kalau tidak ada nama Muhammad disandingkan dengan nama Allah. Artinya di situ saya ingin menyembah Allah, tidak bisa saya menyembah Allah sendiri. Tidak bisa saya langsung mengatakan ya Allah aku ingin menyembahmu. Gak bisa. Kita bisa menyembah Allah apabila kita juga menyandingkan nama Allah dengan nama Nabi Muhammad. Atau nama Nabi Muhammad disandingkan dengan nama Allah, itulah termaktub di dalam dua kalimat syahadat. Karena satu kalimat syahadat itu enggak ada. Sementara Musa, ketika orang-orang ingin menyembah Tuhan yang disembah Musa, baik di Al-Quran maupun di Bible, Musa tidak ada orang itu mengatakan bahwa mereka harus mengkaitkan nama Musa dengan nama Tuhan. Enggak ada itu. Jadi mereka itu menyembah langsung kepada Tuhan itu, Tuhan langsung ya. Jadi itu saja dulu pertanyaan saya pembuka. Tolong kamu jelaskan yang tiga tadi ya. Allah, zat pencipta langit dan bumi, dan yang terakhir adalah firman Allah. Terima kasih. Masya Allah, Bang Rudi ini dikit lagi dapat hidayah. Siap. Jangan lupa tap-tap layarnya teman-teman ya. Terima Bang Rud. Baik, terima kasih Bang Rudi. Tadi ada 3 soalan yang ingin diketahui oleh Bang Rudi. Yang pertama, Allah itu bagaimana dan seperti apa? Aku nggak mau ngejelasin ulang karena tadi di opening statement udah ku jelasin zat Allah atau hakikat Allah. Itu silahkan cek di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Allahu samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi segala makhluk di bawah kolong langit ini bergantung kepada Allah. Terus lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa atau setara dengan dia. Jadi teman-teman, kalau semisal ada hakikat-hakikat lain, ada zat-zat atau pribadi lain setara dengan manusia, dengan hewan, itu bukanlah Allah, ya. Jadi apa yang kita pikirkan mengenai Allah, oh Allah seperti itu berarti bukan Allah. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, berbeda dengan makhluknya. Lalu tentang zat itu dalam bahasa Arab bisa kita artikan sebagai hakikat atau person. Orang ortodok timur, ortodok Arab juga menggunakan zat Allah dalam formula trinitasnya gini. Bismi Abba wal Ibn wa Ruhul Kudus al Ilahul Wahid. Nah, kira-kira gitu. Bahwa zat Allah mereka itu ada 3, yakni zat Bapa, zat Anak, dan zat Roh Kudus. Sedangkan Allah berbeda. Allah berdiri sendiri tanpa dicampur-campur atau tanpa membelah diri seperti amoeba gitu, teman-teman. Tadi tentang gimana menjelaskan Allah tempat meminta segala sesuatu. Ya emang Bang Rudi, kita umat Islam seluruh dunia sepakat seia sekata dan senada bahwa kita hanya meminta kepada Allah Ta'ala saja. Untuk masalah syariat masuk Islam, persyahadatan itu emang diatur bahwa kita sebagai muslim mengimani asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, kira-kira gitu. Itu syariat. Karena apa? Agama pasti membawa-bawakan syariat. Dalam kepercayaan orang Yahudi, mereka mengenal yang namanya miswak.
ada 613 miswat, ada syariat-syariat yang harus dipatuhi dalam hidup keberagamaan. Makanya Yesus bilang, jika kehidupan keberagamaanmu Bang Rudi tidak lebih dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Bang Rudi akan apa? Ke neraka. Gak bisa masuk kerajaan Allah, tepuk tangan. Jadi nggak hanya dengan mulut Bang Rudi bilang beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, lalu dia mati, telah dibangkitkan pada hari ketiga, diselamatkan. No. Sekarang gini, aku balik ke tadi apa yang dijelasin Bang Rudi. Bang Rudi, maaf, kata Bang Rudi tidak sama sekali menukil ayat-ayat Alkitab. Bang Rudi hanya membicarakan konsep. Mana Bang Rudi ayat Alkitab yang menjelaskan tentang konsep Tritunggal? Sejak Yahudi berdiri, zaman Musa yang mengenalkan kitab Torah, sampai sekarang masih ada orang Yahudi, mereka percaya Tuhan, mereka nggak membelah diri, atau mereka menyebut konsepnya sebagai monoteisme. Makanya teman-teman, kalau kita lihat di syariat-syariat tradisi-tradisi Yahudi, setiap hari mereka akan mengucapkan Shema, yang itu ditukil dalam Sefer Devarim atau kitab Ulangan 6 ayat 4. Kata mereka apa? Shema Yisrael, Hashem Elohenu, Hashem Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Hashem Tuhan kita, Hashem itu Esa. Bukan Hashem itu Trinitas Bang Rudi. Lalu berbicara tentang Yesus yang sekarang diimani sebagai Allah pribadi dua Bang Rudi. Bukan begitu? Bang Rudi ini beriman kepada Allah Bapa, dan Yesus juga Allah, dan Roh Kudus juga Allah. Tetapi bukan tiga Allah, tetapi mereka mengimani bahwa itu Allah yang Esa. Nah, yang aku sebutkan Esa itu Esa yang diada-adakan, bukan Esa yang benar-benar tunggal Bang Rudi. Sekarang aku mau tanya sama abang, coba jelasin konsep Tritunggal yang sekarang menjadi pedoman keimanan Bang Rudi di dalam Bible itu mana? Di dalam kitab Torah itu mana? Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus datang selama 33 tahun dan mengajar selama 3 tahun setengah. Dia sebagai orang Yahudi, di Yohanes 4 ketika orang Samaria datang, dia bilang, kami menyembah apa yang kami sembah, yang kamu sembah itu nggak kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dia klaim sebagai orang Yahudi. Nah, Yesus yang diajarkan ke murid-muridnya itu konsep Tritunggal atau tauhid, menyembah kepada Bapa gitu. Terima kasih Bang Rudi. Iya. Bentar, kita matching lagi. Jangan lupa minum Bang Rudi. Bang Rudi udah tua, takut tiba-tiba kena serangan. Nah, aku juga minum. Santai, tegang. Dialog sekarang tegang. Kita hindari penghujatan teman-teman. Iya, kita nggak mau hujat. Siap, pencet. Ya, terima kasih. Tadi Goldian mengatakan mengenai syahadat, ya. Di situ Goldian tidak mengerti bahwa tanpa nama Nabi Muhammad disandingkan di dalam dua kalimat syahadat itu, maka tidak akan ada yang menyembah Allah SWT. Jadi dalam kalimat syahadat itu jelas tergantung bahwa nama Allah itu tergantung kepada nama Nabi Muhammad. Ya, jikalau Nabi Muhammad itu tidak disebut, maka orang tidak bisa bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah, terlepas dari pendapat kalian, ya kami juga harus beriman kepada Nabi Muhammad. Ya silakan. Tapi faktanya tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa mengakui Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, nah itu perlu dipahami. Karena pada zaman Nabi Isa, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Nuh dan sebagaimana kita ketahui tidak ada yang namanya dua kalimat syahadat. Ya, dua kalimat syahadat itu adalah pengikatan orang Islam terhadap Allah dan Muhammad. Ya, disitulah letak yang saya tanyakan tadi. Nanti kalau mau dijelaskan lagi silakan. Kemudian konsep Tritunggal tidak terdapat di dalam keislaman. Tadi kan saya sudah minta apa Allah itu. Kamu hanya mendefinisikan Allah di Al-Ikhlas itu ya. Harusnya kau uraikan dulu Allah itu adalah nama sesembahan umat Islam. Ya. Kemudian kamu harusnya menguraikan dulu zat itu apa? Adalah zat pencipta langit dan bumi, yang diberi nama adalah dia adalah Allah. Kan begitu. Kemudian firman Allah itu belum kamu sentuh, nanti coba kamu uraikan lagi biar kami dengar ya.
Menurut kalian apa sih firman Allah itu ya? Nah, sekarang saya buat pertanyaan, tolong diingat Goldian. Apakah Allah SWT tergantung kepada firman-Nya? Nah, pertanyaan sederhana. Apakah Allah SWT tergantung kepada firman-Nya? Apakah Allah SWT tergantung kepada zatnya? Apakah zat Allah tergantung kepada namanya, yakni Allah? Ya. Coba itu nanti kau uraikan, ada dua aja itu ya. Apakah Allah SWT tergantung kepada firman-Nya? Apakah Allah SWT tergantung kepada zatnya? Apakah zat Allah tergantung kepada namanya? Yakni Allah, tiga ya. Nah, kalau kepada Nabi Muhammad sudah jelas. Kamu juga mengakui itu namanya syahadat. Tanpa nama Nabi Muhammad tidak ada orang menjadi Islam. Tanpa nama Nabi Muhammad tidak ada orang menyembah Allah SWT, karena dia akan menyembah Allah-Allah lain atau ilah-ilah lain. Contohnya adalah kaum kafir Quraisy. Mereka juga memanggil sesembahannya Allah, tapi karena mereka tidak mengaitkan dengan nama Muhammad, maka mereka tidak menyembah, tidak beragama Islam. Demikian juga Kristen Arab. Mereka juga memanggil sesembahannya dengan kalimat Allah, tapi karena tidak mengikutkan nama Nabi Muhammad di dalam syahadat mereka, maka mereka tidak dikatakan Islam dan tidak menyembah Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad. Tapi mereka menyembah Allah, ya kalau di dalam Kristen Arab yang mana lagi? Sama kafir Quraisy menyembah Allah yang mana ya? Nah, kawan-kawan. Nah, bagaimana konsep Tritunggal di dalam kekristenan? Siapa bilang tidak ada? Ya. Itu sudah jelas saya jelaskan tadi. Di Kejadian memang kalimat Tritunggalnya memang nggak ada ya. Kata Tritunggal langsung begitu memang nggak ada. Karena kata Tri saja itu bukan dari bahasa Ibrani. Ya, tunggal itu juga bukan berasal dari bahasa Ibrani ya. Nah, tetapi konsep itu apakah sudah ada? Ada dong. Di mana konsep itu lagi ada? Ya. Coba kalian baca Yesaya 9 ayat 6, telah lahir bagimu, katanya kan jelas itu ya. Apa dikata? Allah yang maha kekal, Allah yang maha perkasa. Itu merujuk kepada siapa? Kok ada banyak Allah jadinya? Ada Allah yang kekal, ada yang Allah maha perkasa, ada Allah pencipta. Nah, di situ di kalimatnya dikatakan telah lahir. Jadi kalau dikatakan di dalam Bible Tuhan nggak bisa lahir, siapa bilang? Masa Tuhan kalah sama manusia? Manusia bisa lahir, Tuhan nggak bisa lahir ya? Lucu sekali ya, bahwa Tuhan itu terbatas. Padahal kita ketahui Tuhan tidak memiliki keterbatasan apapun. Tak satu sekat pun bisa membatasi dia. Kalau dia mau ingin, tidak ada yang bisa membatasi. Terima kasih. Silakan Goldian. Oke Bang Rudi, bentar tunggu. Terima Bang Rud. Teman-teman, statement terakhir yang ya memaksakan jawabannya, Bang Rudi bilang, kata siapa Allah nggak bisa lahir? Kata Allah Bang Rudi. Oke, kita buka teman-teman, kita pakai data enak-enak. Coba apa ini? Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia Bang Rudi. Bukan anak manusia. Jadi Allah nggak mungkin dilahirkan, nggak mungkin begotten non lisan. Kata siapa? Kata Allah sendiri. Bang Rudi memaksakan kehendaknya. Kalau Allah bisa dilahirkan, ini bilangan 23 ayat 19 bilang Allah bukan manusia dan bukan pula anak manusia. Artinya apa? Ketika Yesus dalam perjanjian baru selalu menyebutkan dirinya, akulah anak manusia, I am son of man. Dia bukanlah Allah. Tepuk tangan. Nah, jadi teman-teman, kalau kita berbicara masalah konsep, mari kita gunain data kita. Yang saya ucapkan, yang saya paparkan, itu semuanya pakai data. Kurang, yuk kita buka lagi.
Hosea 11 ayat 9. Silakan cek. Allah di situ juga bilang bukan manusia dan bukan pula anak manusia. Tepuk tangan. Jadi kalau tiba-tiba Bang Rudi bilang bahwa Allah ini lahir dan tiba-tiba jadi manusia, maka Allah berbohong dong di perjanjian lama. Konsekuensi logisnya gitu. Ayolah, coba kita pakai akal kita yang sangat rasional. Terus, apakah Yesus ketika menjadi guru dan pengajar lalu menjadi orang Yahudi dan mengajarkan tentang Torah yang diajarkan Tritunggal atau Tauhid? Nggak dijawab. Beberapa kali orang bertanya kepada Yesus tentang suatu hal tentang Tuhan. Contoh di Markus 12 ayat 28 dan 29. Ketika itu ada ahli Taurat datang tanya ke Yesus, "Guru, manakah hukum yang terutama?" Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai orang Yahudi? Dia sebagai orang Yahudi. Dia bilang, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itulah hukum yang pertama." Kata ahli Taurat kepada Yesus, apa? "Benar guru bahwa dia Tuhan yang Maha Esa." Ahli Taurat nggak bilang gini Bang Rudi, "Benar guru bahwa kalian Trinitas." Nggak bilang gitu. "Bahwa kalian tiga tapi satu." Nggak bilang gitu. "Bahwa kalian satu yang berubah jadi tiga tapi menyebutnya satu." Nggak bilang gitu. Tapi dia bilang, "Dengar hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Lalu ketika peristiwa dicobai iblis dalam Matius 4 misalnya, saat itu ketika Yesus dicobai iblis, Yesus bilang kepada iblis, "Sembah Tuhan Allahmu saja," di Matius 4 ayat 10. Bukan sembah kami yang bagian dari Tritunggal. Gak ada Yesus ketika hidup mengajarkan tentang Tritunggal. Pertanyaanku itu sama sekali gak disentuh. Bang Rudi coba ngais dalam kitab Yesaya, baca Yesaya 46 ayat 5, "Hendak kepada siapa engkau menyetarakan dan menyamakan aku sehingga kami sama." Lalu kalau kita berbicara tentang firman yang menjadi manusia, yang dianggap bahwa dia adalah Allah itu sendiri, dia sama dan setara dengan manusia. Ketika Yesus lapar, bahkan ketika Yesus mendatangi murid-muridnya, dia juga makan ikan goreng. "Saya tadi buka puasa pakai ikan goreng." Oke, Bang Rudi tanya, apakah Allah bergantung dengan firman-Nya? Dan firman itu apa? Firman, Bang Rudi, dalam teologi Islam itu adalah sifat yang melekat dalam diri, dalam zat Allah. Kita mengenal yang namanya 20 sifat wajib. Di nomor 13 ada Al-Kalam. Allah berfirman, Allah Maha berfirman. Nah, perbedaan dari Islam daripada kekristenan, kita menjadikan kalam itu melekat pada zat Allah karena itu sifat seperti qadiran, muridan, hayan, muhalafatul hawadisi, sama, bako, itu juga sifat-sifat yang melekat di zat Allah. Kita mengenal 20 sifat wajib. Berbeda dengan Kristen yang firman itu nuzul menjadi pribadi lain, yang berbeda dengan Bapa, yang berbeda dengan Roh Kudus, tetapi tiganya itu satu, itu berbeda. Kita nggak menganggap 20 sifat wajib Allah itu punya 20 pribadi yang berbeda. Itu berbeda. Jadi sekali lagi, kalau berbicara tentang kalamullah, itu adalah sifat yang melekat di zat Allah. Terima kasih. Iya, tambah seru. Sabar ya kawan-kawan ya. Nah apa-apa, kalau PK biasa itu karena pemunculan pertama. Ayo tap-tap layar kawan. Biar jangan apa kita sama si Goldian ini rungkat. Oke, terima. Ya, terima kasih Goldian. Aku mencatat beberapa hal di sini ya. Bilangan 23 ayat 19. Kamu jangan potong ayat itu sampai di situ. Kan dia dikatakan di situ, dia tidak berbohong. Ya, bahwa dia bukanlah anak manusia. Hanya anak manusia yang berbohong, itu maksudnya. Kalau Allah tidak berbohong. Paham ya? Nah, kemudian kau ngambil Hosea juga sama, kau potong hanya kalimat "Buya bukan manusia", tapi kalimat selanjutnya kan nggak kau ikuti. Demikian Yesaya 46 ayat 5 juga sama. Nah, Matius 4 ayat 10 justru itulah menggambarkan Yesus mengajarkan Tritunggal.
Kau baca di Matius 4 ayat 10 yang kau bilang itu apa? Hanya kepada Tuhan, koma, ingat ya ada Tuhan, Allahmu saja engkau sujud menyembah. Paham ya? Di situ kalimatnya ada koma. Kenapa dikatakan di situ Tuhan? Karena Lukas 2 ayat 11 dikatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu Tuhan, juru selamat, Tuhan di kota Daud, yakni Yesus Kristus. Jadi Yesus mengakui dia Tuhan di situ, dan dia mengatakan kepada iblis bahwa iblis hanya tunduk dan sujud kepada Tuhan dan juga kepada Allah. Paham ya? Sudah dua ya. Kemudian kamu berbicara firman. Kamu bilang firman itu adalah sifat. Saya bertanya, kan saya tanya belum kau jawab. Apakah Allah itu tergantung kepada firman-Nya? Itu belum kamu jawab. Kamu hanya mengatakan firman itu adalah sifat. Memang sifat. Dalam Islam sifat. Kenapa? Karena kalian tidak bisa mengatakan mana kata kerja, mana kata benda. Berfirman itu kata kerja. Firman itu kata benda. Ya. Sifat itu yang mana? Berfirman atau firman-Nya? Ini kalian juga tidak paham membedakan antara firman dengan berfirman, ya. Nah, kemudian kamu menyebut-nyebut Shema Israel. Kamu semakin memperjelas bahwa tidak ada di dalam sejarah bangsa Israel mengucapkan dua kalimat syahadat. Sementara Al-Quran mengenal bangsa Israel itu adalah umat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Saya nggak tahu apakah bangsa Israel yang keturunan Arab, bukan bangsa Israel yang 100% bangsa Israel, karena mereka kau saja mengatakan Shema Israel, tidak ada dikatakan Allah SWT. Ya. Jadi yang kau katakan itu, kau juga tidak bisa menjelaskan kepada saya tadi. Apakah saya bisa menyembah Allah SWT tanpa menyandingkan nama Muhammad? Karena bagi saya orang awam ini awam ya, saya awam bicara karena saya bertanya kepadamu. Saya yang awam ini ya, melihat bahwa nama Allah SWT itu sangat tergantung kepada nama Muhammad. Tanpa nama Muhammad tidak satu orang pun dewasa ini atau setelah Nabi Muhammad yang akan sujud menyembah kepada Allah SWT. Karena dia tidak akan dikatakan Islam. Karena dia tidak akan punya hak untuk menyembah Allah SWT. Karena aku bilang tadi, kafir Quraisy juga memanggil Allah, tetapi tidak menyandingkan dengan nama Muhammad, sehingga mereka tidak dikatakan Islam. Kristen Arab juga mengatakan Allah, tapi tidak menyandingkan dengan nama Muhammad, maka mereka tidak dikatakan Islam. Jadi Islam itu harus ada satu kesatuan antara nama Allah disandingkan dengan nama Muhammad. Allah SWT sangat tergantung kepada nama Nabi Muhammad. Apabila tidak disandingkan nama itu, maka tidak ada satu manusia pun setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi yang akan menyembah dan sujud kepada Allah SWT. Tidak akan ada satu orang pun. Ya, jadi itu pahami dulu mengenai argumen saya mengenai Trinitas sudah saya jelaskan. Sekarang kamu tadi firman ya. Kamu belum menjelaskan firman. Apakah Allah tergantung kepada firman-Nya? Ya. Itu jawab dulu itu. Sekarang kamu katakan firman itu adalah sifat. Apakah Allah SWT tergantung pada sifatnya? Saya mau tahu. Kalau tergantung, mengapa tergantung? Kalau tidak. Iya, udah selesai Bang Rud. Wah, Bang Rudi macet teman-teman. Udah. Sinyalmu aman gak Bang Rud? 5 detik terakhir macet. Mik buka mik. Coba cek. Sudah aman. Tadi gara-gara apa itu? Biasalah karena kemenanganku kan baru sekali. Terima kasih ya. Silakan. Yuk teman-teman Tritunggal, bantu Bang Rudi tap-tap layar.
Oh ya teman-teman, sebelum lanjut aku menyampaikan kebenaran, aku mau promosi channel gedeku itu udah mati sejak setahun yang lalu. Sekarang channelku baru pengamat debat lintas iman. Silakan teman-teman tonton di sana juga dan jangan lupa di subscribe teman-teman. Oke, aku mau bahas Matius 4 ayat 10 dulu. Yang tadi coba dikutip Bang Rudi, tapi sepotong-sepotong. Wih, banyak pertanyaan yang belum dijawab ya. Coba kita lihat teman-teman. Kita main pakai data, jangan biasain takiyah ya. Orang Islam nggak suka takiyah. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan ilahmu atau Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Wow, teman-teman, Bang Rudi di sana melakukan kesimpulan yang sangat fatal. Bahwa bilang, oh Goldian, ayat itu benar-benar menjelaskan tentang Tritunggal. Kalau semisal itu diklaim sebagai ayat Tritunggal, Yesus bilang engkau harus menyembah Allah Tritunggal, bukan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu Bang Rudi ya. Terus tadi beberapa pertanyaanku tolong dijawab dulu, baru kasih narasi tambahan. Tadi udah aku jelasin, betul kan? Yesus datang ke dunia itu menjadi orang Yahudi. Semua orang Kristen di dunia sepakat. Teman-teman Tritunggal, bantu tap-tap layar Bang Rudi biar nggak ngacir. Jadi teman-teman, ketika Yesus jadi orang Yahudi, sama seperti nabi-nabi sebelumnya, apa konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus? Yesus ngajarin tentang tauhid, atau Yesus yang juga pribadi kedua Allah ngajarin tentang Tritunggal? Aduh, itu dijawab. Udah aku kasih contoh. Ketika ada seorang perempuan Samaria datang di Yohanes 4 ayat 22 sampai 24, apa yang diajarkan Yesus? Penyembahan kepada Allah Tritunggal atau penyembahan kepada pribadi Allah yang satu yang tidak membelah diri? Ternyata teman-teman, kita buka Yohanes 4 ya. Di situ dikatakan Yesus apa? Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus, kami dan murid-muridnya menyembah yang Dia kenal. Siapa yang Dia kenal? Allah yang Esa. Dalam Keluaran 3 ayat 15, itulah Allah nenek moyangnya Yesus dan Allahnya Yesus. Lalu berbicara tentang sifat Allah, yang mana hanya satu yang coba ditukil dan dipersoalkan Bang Rudi, tentang kalam, tentang firman dalam bahasa Indonesia. Apakah Allah itu mampu berdiri tanpa sifat-sifatnya? Bang Rudi, sifat daripada Allah Ta'ala bukan manusia yang mensifati, tetapi Allah Ta'ala yang mensifati. Ingat, catat teman-teman, sifat daripada Allah Ta'ala yang kita kenal bukan berasal dari manusia, tetapi Allah Ta'ala sendiri yang mensifati. Kita mengenal ismu wa sifat. 99 nama baik Allah itu adalah sifat daripada Allah. Lalu juga lebih dikerucutkan lagi, Allah mensifati dirinya. Ada 20 sifat Allah yang wajib kita ketahui. Salah satunya Bang Rudi adalah firman. Bang Rudi catat ya, catat. Firman Allah itu hakikatnya melekat pada zat Allah sama seperti sifat-sifat yang lainnya. Bukan memisahkan diri daripada Allah lalu menjadi pribadi lain daripada Allah. Jadi gitu Bang Rudi. Nah sekarang aku ganti pertanyaan. Apakah ketika Bang Rudi mengenal konsep Allah Tritunggal, catat ya tolong dijawab, yang dimana ada pribadi kedua Allah yaitu anak, apakah Allah anak ini bisa lebih rendah dari malaikat yang hakikatnya dia adalah Allah, atau dia ternyata lebih tinggi daripada malaikat? Soalnya nggak mungkin Allah itu takut kepada malaikat atau lebih rendah daripada malaikat. Coba, harusnya hakikat daripada Allah walaupun tiga tapi disebut satu, itu hakikatnya transenden, maha segala maha, tidak bergantung kepada makhluk, tetapi dia tempat bergantung segala sesuatu. Lalu tadi udah aku jelasin, aku mau ngulangin singkat. Apakah kita bisa berdoa tanpa melalui perantara Nabi Muhammad? Kita berdoa mengucapkan syukur itu kepada Allah.
Nabi Muhammad penyampai risalah kebenaran sebagai penutup Nabi terakhir yang sama mengajarkan tentang ketauhidan Allah. Tepuk tangan. Kira-kira itu Bang Rudi. Siap. Makin mantap, makin malam, makin asik ya. Oke. Pencet, ku terima. Oke, terima kasih Goldian. Goldian, tolong tulis pertanyaanku ini dan jawab dengan baik dan benar ya. Tolong carikan saya di dalam Al-Quran di mana tertulis bahwa Allah tidak bisa dilahirkan. Saya ingin lihat ya. Oke. Sekarang saya merujuk kepada Yesaya 9 ayat 6. Kenapa saya mengatakan bahwa Allah itu di dalam Bible tidak pernah melarang atau tidak pernah membatasi dirinya tidak bisa dilahirkan. Justru dia mengatakan dia bisa dilahirkan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi orang Kristen itu tidak bisa menolak bahwa Allah itu bisa terlahir menjadi manusia, nggak bisa menolak. Karena dia mengatakan anak itu disebut Allah, kalimat di sana Allah yang perkasa. Ya, kalau sudah ada kata Allah itu merujuk bukan kepada manusia lagi, ya, karena dia memang tidak bisa dibatasi apa-apa. Oke, sekarang aku buka lagi Matius 4 yang kau katakan tadi ya. Goldian, sebelum kita ke Matius 4. Kita dulu ke Lukas 2 ayat 11. Ya. Dikatakan begini Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi ini ungkapan atau pernyataan atau pengakuan dari malaikat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dialah Allah yang kekal, Allah yang maha perkasa, Bapa yang kekal. Sudah? Kemudian di Matius itu, ingatnya Tuhan dibilang dia. Matius 4. Di sini Yesus mengajarkan apa Tritunggal itu. Memang tidak dituliskan Tritunggal, tapi Yesus menguraikan. Apa sih Tritunggal? 10. Berkata Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab tertulis engkau harus menyembah Tuhan." Ini siapa? Yang lain itu Tuhan. Tuhan itu siapa? Yesus. Engkau harus menyembah Yesus atau menyembah aku. Engkau harus menyembah Tuhan, koma Allahmu, koma, dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Jadi seluruh manusia dimintakan oleh Yesus sebab ada tertulis berbakti kepada diri dan juga kepada Bapa di surga. Ya. Kemudian sifat, kamu mengatakan, saya sudah bertanya, apakah Allah tergantung kepada sifatnya? Oh, sudah mau kena apa ini? Kena band, udah putar-putar ya. Kamu di situ tidak juga bisa menjelaskan. Kamu hanya berkata firman. Oh, tunggu. Kami telah mendeteksi adanya ketidaksesuaian level Anda. Ini selesaikan verifikasi. Sabar, aku verifikasi dulu ini muncul. Pencet oke aja. Aman. Ya, belum muncul ya. Lanjut aja nggak apa-apa. Tunggu. Minta apa? Sabar, digerakkan dulu apa ini gambar. Tap layar teman-teman, kuat. Tap layar teman-teman, biar kuat. Verifikasi pula ini. Ini pun lambat kali verifikasinya. Udah.